Perkenalan, nama saya Oki Nugaraman dari kelas PTIA dengan NIM 057 ingin presentasikan hasil kerja saya tentang standarisasi jaringan komputer. Standar jaringan disebut konsep protokol. Protokol adalah bagian penting dalam proses pertukaran informasi antar komputer yang mengatur proses pertukaran data antar komputer. Masing-masing protokol mempunyai konsep berbeda berkaitan dengan media maupun servis yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Model OSI layer. Yang pertama ada OSI model, TCP atau IP, dan network protokol. Model OSI, Open System Interconnection. Open System Interconnection atau OSI adalah model interferensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan pembuatan OSI. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus. Ini ada 7 lapisan model OSI layer. Yang pertama, yang lapisan ke-7 yaitu application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antar pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsional sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi. Lapisan ke-6 atau presentation. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk transaksikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan. Lapisan kelima, session layer, merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Layer keempat, transport layer, mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Lapisan ketiga, network layer. Network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Lapisan kedua, data link. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga menjadi koreksi dan kesalahan. Lapisan pertama ada physical layer. Physical layer terakhir yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronasi bit, metode penyelesaian, serta membangun arsitektur. TCP atau IP adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Ini adalah perbandingan TCP IP model dengan OSI model. Application layer dalam TCP model. Kepala dasar dari sebuah protokol TCP adalah memiliki kontak langsung pengguna. Pada tahap yang satu ini, aplikasi Anda jalankan mempengaruhi jenis protokol selanjutnya akan digunakan. Yang kedua ada transport layer. Transport layer berfungsi untuk membatasi transportasi pemindahan dan data antar komputer. Network layer. Pada lapisan network layer, protokol pada lapisan tersebut akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasang antar komputer dan pada jaringan.
Network Interface. Pada bagian lapisan terakhir, protokol TCP/IP memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Dengan transmisi khusus, komputer memiliki kemampuan untuk mengirim network protokol. Yang pertama adalah HTTP, yang kedua adalah HTTPS, yang ketiga adalah FTP. Yang keempat ada SSH, ada Telnet, ada Domain Name Server, ada SSL. Selanjutnya ada ICMP dan HDMI.